Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف ناظم جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري والإمام ابن أبي جمرة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita baca itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun." Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali mendahulukan bagian kanan, memuliakan bagian kanan. Yuhibbut tayamun, suka. Sini kata ulama, dalil bahwasannya tidak ada di dalam syariat sesuatu kewajiban mendahulukan yang kanan. Walaupun kecuali beberapa ya, kayak salam wajib ke kanan dulu. Walaupun di tempat-tempat yang wajib untuk kita lakukan, wudu misalkan, wudu itu wajib, wudunya wajib, tapi membasuh bagian yang kanan dulu itu sunnah, tidak wajib. Dari mana ulama pahami itu? Dari kalimat Sayyidah Aisyah ketika beliau mengatakan yuhibbu, Nabi suka mendahulukan yang kanan-kanan dulu. Tentunya di tempat-tempat yang mulia. Masuk masjid kaki kanan dulu. Keluar masjid kaki kiri. Biar apa? Biar yang kanan ini lebih lama berada di masjid. Ketika melepas sendal, itu lepaslah dulu yang kiri. Yang kanan terakhir dilepas.
Kebalikan ketika menggunakan sendal, pakai dulu yang kanan, baru pakai yang kiri. Begitu sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap sesuatu yang di situ sesuatu tersebut mulia, seperti tadi masuk masjid memakai sendal, maka dahulukan yang kanan. Yuhibbut tayamun fi sya'nihi kullihi. Kata Sayyidah Aisyah, di setiap hal selagi Nabi bisa untuk mendahulukan yang kanan, maka akan Nabi lakukan. Bisa kanan, Nabi lakukan. Kenapa kata ulama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau suka mendahulukan yang kanan, beliau suka lebih memuliakan bagian kanan, walaupun ini semua tubuh kita. Ini semua anggota tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau suka mendahulukan yang kanan, wa dzalika lamma ra'a alaihi salam ma faddalallahu al-yamin wa ahlahu. Karena Nabi tafaulan. Nabi berharap ketika Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ashabul yamin itu yang akan masuk surganya Allah. Ashabus shimal, na'udzubillah min dzalik, yang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Puji sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Muhammad SAW tafaulan. Beliau suka mendahulukan yang kanan, berharap agar beliau termasuk daripada ashabul yamin. Ini tafaulan Nabi Muhammad SAW. Tafaul itu berharap. Mengharapkan dengan melakukan hal tersebut beliau akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ashabul yamin. Beliau tidak mendahulukan yang kiri, tidak menggunakan yang kiri kecuali di tempat-tempat tertentu seperti istinja misalkan. Jadi kalau istinja qada'il hajah, kita mau cebok, maaf, di situ pakai tangan kiri. Ketika kita mau mengambil Al-Qur'an, ambil kitab pakai tangan kanan. Begitu. Makan, semua dipraktekkan sama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan ini tentunya setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi beliau Nabi itu pokoknya kalau ada pilihan di tempat yang mulia, kanan atau kiri, maka Nabi akan dahulukan yang kanan. Karena Nabi suka dengan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memuji ashabul yamin. Nabi akan senang ketika beliau melakukan yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata ulama bahwasanya tanda kita betul cinta sama Nabi adalah kita melakukan apa yang disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda. Sebagaimana Nabi mendahulukan hal-hal yang disukai oleh Allah, maka kita kalau betul cinta kepada Nabi, maka harus kita dahulukan, kita lakukan hal-hal yang disukai, yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak ada bukti seperti itu, berarti iddia, pengakuan cuma cinta kita. Cuma cinta di mulut, tapi tidak di dalam hati. Oleh karena itu, para sahabat, ketika mereka hidup bersama Nabi, dan mereka cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, itu mereka lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Bahkan bukan yang wajib, bukan hal yang berkaitan dengan ibadah, mereka lakukan karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad, yang mana tugas beliau ini adalah membantu Nabi Muhammad. Kata beliau, semenjak aku melihat Nabi Muhammad itu suka makan labu yang
ada di sayur asem itu. Ya. Itu termasuk makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arabnya dubba itu, dubba. Kata Anas, aku perhatikan setiap ngasih makanan ke Nabi, nampan, isinya ada macam-macam ya. Yang habis itu pasti labu. Labu tuh habis. Labu yang suka ulama khilaf, ada yang ngomong labu yang kuning itu. Ya. Tapi pendapat yang lebih muktamad mengatakan tidak, labu yang panjang. Yang suka kita buat di sayur asem. Nah, itu. Itu makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Kata Anas, tiap aku melihat Nabi habis dikasih makanan itu pasti habis dimakan sama Nabi. Dari situ kata Anas, aku suka labu. Ini tidak ada hadis keutamaan labu, tidak ada. Jangan kita buat-buat habis itu hadis keutamaan labu. Tidak ada keutamaan makan labu apa, tidak ada. Cuman karena Anas bin Malik, dan Anas bin Malik tidak tahu faedah. Kalau kita sekarang ya mungkin tahu ya. Oh, ilmu kedokteran ngomong labu yang bagus perut dingin ini macam-macam. Mereka dulu tidak tahu. Pokoknya mereka makan. Kenapa? Disukai sama Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda betapa besarnya cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu hari diriwayatkan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lagi jalan sama muridnya setelah Nabi wafat. Setelah jalan sama muridnya naik onta. Tiba-tiba di satu jalan, di satu luruk, beliau membelokkan di persimpangan, membelokkan ontanya ke bagian kiri. Dikira murid-muridnya mau belok ke simpang kiri. Habis itu diluruskan lagi. Ternyata beliau mau maju, mau jalan lurus. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa tadi kau lakukan itu wahai sahabat Nabi? Kami kira kamu mau belok kiri. Tidak, kata Abdullah bin Umar. Aku tidak mau belok kiri, aku mau lurus. Cuman karena di tempat tadi, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW membelokkan ontanya. Jadi karena di simpang itu, beliau Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi membelokkan ontanya, dia lakukan iktidaan, ittibaan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama usul al-fiqih mengatakan, jumhur ulama, kebanyakan ulama usul fikih mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan Nabi, walaupun hal tersebut mubah bentuknya, itu kalau kita melakukannya karena ingin mengikuti Nabi Muhammad, kita akan dapat pahala. Kayak tadi, membelokkan kendaraannya, itu tidak ada dalil sunnah. Nabi tidak menganjurkan kalau di sini kalian belokkan seperti siwak sunnah, tidak. Apalagi wajib makan labu tadi, tidak ada hadis Nabi mengatakan kalau masak makanlah labu, tidak ada. Ya, tidak ada seperti hadis siwak sunnah misalkan, atau sholat 2 rakaat habis maghrib sunnah, kata Nabi tidak. Tidak ada hadisnya. Berarti itu apa namanya? Namanya mubah. Mubah itu boleh kita lakukan, boleh. Seperti minum air, sama, nggak ada bedanya. Cuman sesuatu yang mubah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW, kemudian kita lakukan karena ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sunnah Nabi itu, arti sunnah itu kan umum. Sunnah itu artinya thariqah, jalan. Ketika Allah mengatakan sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, artinya metode, aturan, jalan yang Allah pilih. Jadi arti sunnah itu sebetulnya lebih luas daripada pengertian ulama hadis. Kalau menurut ulama hadis, sunnah ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang diikrarkan sama Nabi Muhammad SAW.
Tapi kalau secara bahasa lughatan, sunnah itu lebih luas maknanya. Berarti setiap yang dilakukan oleh Nabi itu semua sunnah untuk kita, walaupun tidak ada dalil dari Nabi itu sunnah. Gitu. Walaupun tidak ada dalil dari Nabi itu sunnah. Menggunakan siwak, Nabi pakai siwak, tapi ada dalilnya. Nabi mengatakan siwak ini bagus. Kalau aku tidak takut umatku keberatan, kata Nabi, maka aku akan wajibkan umatku menggunakan siwak. Berarti sunnah. Nah, ini dikatakan kalau lebih tepatnya mustahab berarti. Ya, sunnah dilakukan. Tapi perbuatan Nabi seperti tadi, yang tidak ada kaitannya atau tidak ada dalilnya, Nabi tidak menganjurkan secara khusus untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita lakukan niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi, sebagaimana Nabi suka dengan apa yang disukai oleh Allah, begitu juga kita harus suka dengan apa yang disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah di hadis lain, beliau mengatakan ketika ditanya oleh tabi'in, murid-muridnya, bagaimana akhlak Nabi? Simpel jawab beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya, beliau akan melakukan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, bukan yang diwajibkan saja, yang dianjurkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalau kita dilakukan, kita kena dizolimi kita. Boleh kita balas. Pukul sekali, balas pukul sekali. Tapi kata Allah, kalau kalian memaafkan, maka itu lebih baik. Nabi memaafkan. Begitu. Jadi setiap boleh ini, cuman kata Allah ini lebih baik. Maka Nabi akan memilih yang lebih baik. Yang dianjurkan oleh Al-Quran. Kata Sayyidah Aisyah itu. Yang dilarang oleh Al-Quran. Nabi paling jauh dari hal tersebut. Itulah Nabi besar Muhammad. Menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beliau mendepankan, mendahulukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidah Aisyah juga sama, istri Nabi. Dalam hadis lain beliau meriwayatkan, kami kalau di rumah ketika ditanya sama murid-muridnya Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi di rumah? Apa jawab beliau? Nabi itu di rumah orangnya paling paling lembut. Nabi harmonis, Nabi romantis orangnya. Nabi akrab dengan kami. Nabi, tapi kata Sayyidah Aisyah, kecuali ketika azan. Kalau sudah masuk waktu salat, Nabi mendengar azan Bilal, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan seperti Nabi tidak kenal kami dan kami tidak kenal Nabi. Jadi macam orang asing. Pas kapan? Pas azan. Kenapa? Di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum azan, Nabi lembut, Nabi wow, kita bercanda sama Nabi. Tapi ketika azan, seperti langsung diam. Seperti tidak kenal kami tidak kenal Nabi. Seperti orang asing. Karena ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Kita sekarang kalau sering kita lakukan azan, kaget dulu. Tanggung misalkan. Azan, kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan. Dahulukan panggilan Allah daripada urusan pribadi kita. Semua kita masih sering mencuekkan azan, panggilan sholat dari Allah. Baru azan. Zuhur masih lama 3 jam. Nanti aja sholatnya. Nah, tidak dosa ketika sholatnya tetap dilaksanakan di waktunya, tapi tentu berbeda. Mana orang yang ketika mendengar azan, lihat para ulama dulu, para aulia, para masyayikh, sufiyah. Ketika mereka mendengar azan, ada yang mukanya berubah. Ada yang langsung mukanya berubah. Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu beliau kalau sudah mendengar azan, berubah mukanya. Kenapa? Mau menghadap Allah.
Kita kalau ngadep orang di atas kita pasti rapi-rapi. Ini menunjukkan bahwasanya iman kita masih belum seberapa. Ketika kita sholat di rumah, tidak seperti kita sholat di masjid. Kan gitu. Ketika kita sholat di rumah, tidak seperti ketika kita menghadap tamu yang datang ke rumah. Mungkin kita sholat di kamar, kaosan, kopiah kadang pakai, kadang tidak. Kan gitu. Kalau sah juga yang penting. Atau Ustadz kan yang penting aurat ketutup, sah sholatnya. Betul, sah. Betul. Tapi penghormatan kita kepada Allah kurang. Ketika habis sholat ada tamu datang, malu pakai kaos saja. Pakailah kita ke meja. Itu tunjukkan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah pada kita. Allah lihat tingkah laku kita yang kurang ajar. Walaupun kadang tidak disengaja. Tingkah laku kita yang tidak ada adab, kurang paham, tidak beradab kepada Allah, tapi saking sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, hal tersebut tidak diwajibkan oleh Allah. Allah tidak wajibkan. Coba kalau Allah wajibkan kita salat harus pakai gamis. Kalau Allah wajibkan kita salat harus misalkan tidak boleh ada baju yang koyak misalkan. Tapi tidak. Dan Allah masih sayang. Allah tidak hukum kita ketika melihat kita lebih malu menghadap tamu yang datang dengan pakaian compang-camping daripada kita menghadap Allah. Allah tidak hukum kita. Allah masih beri kita rizki. Allah masih beri kita taufik untuk sholat. Itu salah satu bukti sayangnya Allah kepada kita umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika ada yang berhadapan dengan apa yang disukai oleh Allah, di situ Nabi langsung, sahabat mengatakan, Nabi itu tidak pernah marah. Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dilempari, tidak pernah marah. Bahkan kata sahabat, ketika ada orang datang, orang ini tidak kenal dengan Nabi, kurang ajar sama Nabi, karena dia tidak kenal dengan Nabi, maka Nabi akan lebih sayang kepada orang tersebut daripada kepada yang lain. Oh, dia ini tidak tahu. Ketika Nabi dilempari, berdakwah di kota Taif. Taif itu antara dua gunung, lembah di antara dua gunung, dilempar sampai berdarah. Allah kirim malaikat Jibril membawa malaikat yang menjaga dua gunung itu. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat gunung datang diutus sama Allah. Ada apa kata Nabi? Kata malaikat gunung, ya Rasulullah, aku diutus sama Allah. Kata Allah, kalau engkau mau, aku akan gencet lembah Taif ini dengan gunung yang aku jaga ini. Diizinkan. Ini darahnya belum kering ini. Nabi dilempari batu sampai berdarah. Darah yang belum apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Allah beri hidayat kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Makanya mereka melakukan ini. Kalau mereka tahu, tidak bakal mereka lakukan ini. Ya Allah. Nah, itu. Jadi kalau untuk hal pribadi beliau selalu maafkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Allah, kata sahabat, lam yakum ahadun bi ghadabi. Tidak ada yang berani untuk menghadapi Nabi ketika Nabi marah, ada hak-hak Allah, ada yang diharamkan oleh Allah, dihalalkan, itu tidak ada yang berani melawan Nabi. Yang lembut, pemaaf, tapi ketika di depannya ada yang melakukan sesuatu yang mungkar, itu tidak ada yang berani ngomong. Takut untuk menghadapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kayak yuhibbut tayamun. Kenapa Nabi suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Karena yang kanan itu lebih disukai oleh Allah daripada bagian kiri. Makanya ketika sholat, habis di belakang imam, yang dipenuhkan bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Tertibnya begitu. Sholat kedua juga begitu, kanan baru ke kiri. Sunnah, tidak wajib. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, hal yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad SAW selalu beliau sebisanya beliau lakukan mendahulukan yang kanan di setiap aktivitas beliau. Fi tuhurihi, dalam berwudu, misalkan di bagian kalau kayak muka kan nggak bisa sekaligus kumur-kumur,
masuk ke hidung. Nah, misalkan bagian cuci tangan kanan dulu, basuh tangan kanan, telinga kanan dulu atau telinga dua langsung ya. Kaki kanan dulu baru kiri. Sunnah. Kalau ada orang misalkan wudhu kiri dulu udah posa wudhunya, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarajjulihi, bahkan menyisir. Nabi itu kan termasuk, beliau ini kan rambutnya panjang, tapi tidak terlalu panjang kayak perempuan, enggak. Panjang Nabi itu paling sampai sini. Paling panjang riwayat rambut Nabi sampai bahu. Rambutnya itu menyentuh bahu beliau, itu paling panjang. Nyisir Nabi. Nah, jadi kalau kita panjang ke rambut, ya kalau kita bisa merawatnya, silahkan. Asal dirawat. Bukan panjang tapi amburadul. Banyak dah, Nabi rapi. Nyisir. Beliau itu kemana-mana selalu bawa kotak. Ya, kalau kita mungkin tas kecil cak ini nah. Isinya apa? Isinya siwak, isinya sisir, isinya kaca. Kaca. Jadi beliau itu udah tampan, sudah beliau mau bangun tidur kan ganteng, cantik, Tobi'i itu yang tanpa berdandan kan begitu. Itu ganteng sama yang hakiki kan. Nah, beliau itu luar biasa, indah, ganteng, tapi tetap sebelum keluar ngaco dulu, rapi-rapi dulu. Ingin ketemu dengan sahabat-sahabatnya, beliau rapi-rapi dulu. Itu yang diajarkan oleh beliau. Nah, ketika beliau menyisir, walaupun bukan setiap jam depan kacau, bukan. Itu betina pula lagi. Nah, yang penting rapi. Itu Nabi Muhammad SAW merawat diri beliau. Jadi kalau mulai nyisir, itu bagian kanan dulu. Rambutnya, nyisir jenggotnya, itu bagian kanan. Jadi sampai nyisir pun sama Nabi didahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Wa tanaulihi, menggunakan sendal juga begitu. Karena tadi menggunakan sendal, pakaian, baju, kita ajari anak kita. Ini penting. Anak itu dari kecil diajari. Ketika anak mau makan, nyerobot tangan kiri, tepis kanan. Dari kecil diajari. Dari kecil biar mereka itu hidup dengan sunnah Nabi besar Muhammad. Dari kecil beliau biar mereka itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mengamalkan sunnah Nabi sehingga tumbuh tidak salah lagi. Kalau dari kecil makannya tangan kiri, pas lah besar baru nak di kanan, berat dia. Dari kecil kanan. Kita makaikan celana, makaikan pampers, misalkan ibu-ibu ini. Pakaikan kaki kanan dulu masukkan. Itu sunnah Nabi Muhammad. Jadi dalam menggunakan pakaian ataupun apapun yang terkena di tubuh kita, itu dahulukan yang kanan. Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib. Tapi kalau kita melakukannya karena ingin mengikuti jejak Nabi, berkah hidup kita, besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, jadi mana wajib. Tapi kalau kita meninggalkannya karena kita meremehkan sunnah Nabi, na'udzubillah min dalik, kita akan kena musibah, kita akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada orang makan pakai tangan kiri. Kata Nabi Muhammad SAW, kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Nah, ini orang gengsi, kata ulama, ini termasuk orang munafik. Jadi pura-pura Islam, pura-pura jadi sahabat, padahal munafik. Kata dia, tidak bisa aku ya Rasulullah makan tangan kanan, pakai tangan kiri. Kata Nabi, kalau begitu lastata'tah. Karena kamu mau tidak bisa, ya kau tidak bakal bisa. Bohong. Tidak tahunya bohong. Jadi dia meremehkan sunnah Nabi. Nabi ngomong, oi makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Dia ngomong tidak bisa ya Rasul. Tangan kanan aku tidak bisa. Itu kalau itu tidak bisa niat, kata Nabi. Kata sahabat, dari detik itu dia tidak bisa mengangkat tangan kanan. Lumpuh. Badannya sehat kalau kanan bengong. Bagian tangan kanan tidak bisa digunakan untuk makan. Walat tidak mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini penting
yang kita ketahui penting. Umpama kita tidak bisa melakukan sunnah Nabi, tidak sempat misalkan, lupa, belum istiqomah, jangan sampai ketika kita meninggalkannya beralasan biar hati kita tenang, biar hati kita lemah, ini kan sunnah juga. Jangan. Jangan. Kita lupa bawa siwak, lagi ingat bawa siwak. Kalau pas lagi lupa misalkan, jangan siwak sunnah juga. Jangan. Itu hal seperti itu, perasaan seperti itu bisa-bisa nanti meremehkan atau menghina sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi umpama kita sudah lupa. Kalau nak istighfar, istighfar. Astagfirullah, lupa bawa siwak. Astagfirullah, lupa tadi misalkan masuk ke masjid tak kaki kanan. Udah. Misalkan tidak sempat sholat habis maghrib 2 rakaat sunnah, udah. Tidak sempat, adu gawe cepat, udah. Jangan sampai biar melemak ke diri kita, biar melemakkan hati kita ngomong, sudahlah, sunnah juga, tak boleh. Hati-hati, itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Biarlah hati kita tak enak, malah bagus itu. Itu tanda berarti. Kalau kita meninggalkan sunnah, hati kita kayak tersakiti, wah itu tanda bagus. Tanda berarti apalagi kalau yang kita tinggalkan wajib, pasti hati kita lebih tersakiti. Itu jangan dirusak hati begitu. Orang sekarang enggak. Dia tidak mau hatinya tersakiti, merasa tidak enak. Akhirnya ketika meninggalkan sunnah, ini kan sunnah juga. Begitu. Tidak boleh. Harusnya ditambah dia marahi hatinya. Iya, kenapa kau tinggal ke sunnah tadi? Kenapa kau tidak pakai siwak? Kenapa kau masuk masjid tadi kaki kiri? Kenapa kau tidak salat ba'diyah maghrib tadi? Harusnya tambah dimarahi. Biar apa? Biar hawa nafsunya jadi lawamah, mencela dia ketika dia melakukan yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan tambah diepoi hawa nafsu itu, akhirnya tambah bobrok hawa nafsu kita, tambah jauh kita dari sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala hal, ya khusus apalagi hal-hal yang mulia, kalau kita bisa melakukannya dengan bagian tubuh yang kanan, maka dianjurkan kita untuk menggunakan bagian kanan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Dan harus wajib kita yakini bahwasanya semua yang disunnahkan sama Nabi itulah yang terbaik buat kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang disunnahkan sama Nabi, kita amalkan, tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Disitulah kemaslahatan kita, disitulah kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bisa kita mengikuti ittiba daripada apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bukan karena hal yang macam-macam, karena memang tulus kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.